Raja sirkuit, Sasis R. Raja drifting, Sasis S. Bagaimana jika Nissan menciptakan satu mobil yang memiliki kemampuan di sirkuit dan juga drifting? This is the Z Sasis, Nissan Fairready Z. Tuh. Di tahun 59, Datsun. Bukan Datsun kaleng kerupuk ini, men. Tidak dipungkiri jika Datsun adalah tonggak bersejarah dalam penciptaan mobil-mobil kencang. Nama Fairleigh sendiri muncul pertama kali dari Datsun dengan kode SPL 212 yang lahir tahun 59. Saat pendiri Datsun waktu itu pergi ke Amerika dan sedang menonton drama musikal My Fair Lady di Broadway. Untuk memasuki pangsa internasional, Datsun mulai mengembangkan Fairlady versi sport bersama Yamaha yang menghasilkan prototipe bernama YX30 pada tahun 61. Tapi dengan mesin 2000cc DOHC punyanya Yamaha, men. Bos Nissan pada saat itu pesimis dan membatalkan proyek tersebut. Tapi Yamaha nggak kecewa, men. Mereka membawa prototipe YX30 ini ke Toyota dan jadilah 2000 GT. Dan ini adalah cikal bakalnya Toyota Supra. Gokil! Apakah Datsun ketar-ketir? Tentu saja tidak. Karena beberapa tahun kemudian mereka mengakuisisi Prince Motor Company, di mana Skyline milik Prince di rebranding jadi milik Datsun, men. Dan jadilah Fairlady dengan mesin kencang pertama yang pakai mesinnya Skyline 2000 GT bernama 24Z untuk pasar Amerika. Tahun 70, akhirnya Nissan Z generasi pertama hadir di Amerika. Dengan mesin 2400cc, 6 silinder inline dengan tenaga 151 horsepower. Berpenggerak roda belakang, semua suspensi independen, 4 manual percepatan, dan 0 sampai 100 cuma dalam waktu 7,8 detik, men. Anjay. Harganya cuma 50 jutaan di tahun tersebut, membuat orang-orang tergila-gila sama 24Z, di mana waktu itu Corvette harganya sekitar 70 jutaan. Dan tentu saja laku keras si Nissan ini, men. Terjual 520 unit di seluruh dunia, yang merupakan rekor di pasar sport car pada waktu itu. Gokil. Saking populernya, gen pertama Nissan Z ini dengan kode Z29 menjadi ikon di anime Wangan Midnight dan menjuarai East African Safari Rally ke-19. Anjay. Di tahun 74, Z29 dapat upgrade mesin jadi 2600cc, membuat namanya menjadi 260Z. Perubahan lain ada di tempat duduk 2+2 yang membuat wheelbase-nya memanjang 30 cm dengan camshaft baru, karburator baru, dan kompresi yang lebih rendah. Yang membuat 260Z ini malah turun powernya menjadi 139 horsepower karena ada regulasi emisi di Amerika. Desainnya jelek. Dulu kan gini, set. Sekarang gini. Tahun depannya Datsun ngebawa 280Z dengan mesin 2800cc dengan memasang injeksi pertama kalinya di mesinnya Fairlady yang menghasilkan tenaga 170 horsepower, man. The fuel-injected Datsun 280Z. Di tahun 79, generasi kedua Fairlady lahir dengan kode Z30 demi mengalahkan Toyota Celica Supra di pasar, men. Fairlady ini malah hilang jati diri dari mobil sport menjadi mobil Grand Tourer yang mengedepankan kenyamanan. Interior lebih mewah, bludru di mana-mana, audio lebih modern, mesin masih sama, tapi 0-100 jadi di atas 10 detik. Mana harganya 2 kali lebih mahal dari 240 di awal-awal. Datsun menamai mobil ini sebagai 280ZX. Tapi di tahun 81, Datsun merilis 280ZX dengan turbo. Tenaga kembali naik jadi 180 horsepower, men. Anjay. Menjadikannya tidak hanya mewah, tetapi juga kencang, men. Terbukti dengan didapatnya Import Car of the Year dari Motor Trend. Di generasi ini juga terakhir kali Fairlady akan memakai logo Datsun. Karena nextnya semua generasi Fairlady akan memakai logo baru, yaitu logo Nissan. Di tahun 84, lahir generasi ketiga dengan kode Z31. Semuanya baru, lampu udah pop up biar lebih aerodinamis, speedometer digital, mesin pakai V6 3000cc dengan opsi turbo dengan kode mesin VG30ET. Dengan tenaganya 228 horsepower. Ini dia 300ZX.
300ZX banyak dipakai balap, kayak di GT1 Challenge yang dikendarai Paul Newman. All Japan Rally di tahun 85 yang dikendarai Masao Kamioka. Semuanya menang pakai Z31 ini, men. Gokil. Dan sekarang silakan semuanya mengambil nafas dalam-dalam dulu, men. Karena gua akan menceritakan sebuah masterpiece di tahun 90-an. Ini adalah Nissan Fairlady paling cantik menurut gua, men. Ini dia, Nissan Z32. Bruh. Z32, generasi keempat dari Fairlady ini masih menggunakan nama 300ZX, men. Semua desain berubah total, nggak pakai lampu kodok atau pop-up. Z32 adalah mobil produksi pertama yang didesain menggunakan CAT software. Gokil. Mesin masih pakai VG 3000cc, sekarang ditambah pakai 2 turbo Garrett yang menghasilkan 300 horsepower. 0 sampai 100-nya bisa dapat 5 detik doang, anjay. Termasuk kencang mengingat bobotnya yang udah berat banget, nyentuh sampai 1,6 ton. Ini terbukti di Bonneville Speed Trial tahun 95. Z32 bisa nembus sampai 422 km per jam hasil oprekan dari Jun Auto. Dan itu merupakan rekor dunia di kelas mobil jalan raya. Di motorsport, Fairlady generasi keempat ini juga sukses balapan di IMSA kelas GTO tahun 94. Menang di semua balapan ketahanan 24 jam Daytona, menang di balapan ketahanan 12 jam Sebring, dan menang di ketahanan 24 jam Le Mans. Semua di tahun yang sama, men. Gila. Sayangnya, Z32 didiscontinue pada tahun 96 di pasar Amerika karena harganya yang udah kelewatan mahal. Dan kalah pamor sama Corvette C5, Porsche 968, dan Acura NSX. Di Jepang, Z32 masih dijual beberapa tahun setelahnya dengan facelift kecil. Sampai akhirnya Nissan Fairlady Z32 ini hilang di telan bumi karena sudah tidak menguntungkan bagi Nissan, men. Di tahun 99, Nissan mengobati rasa kangen para fans logo Z dengan merestorasi 240Z lama dengan bodi baru dan dipasangin mesin KA24DE 4 silinder punyanya 240SX. Bangke, desainnya jelek banget. Mana mesin V6 ya, men? Pada tahun 2001, akhirnya Nissan memamerin Z-Concept di North American International Auto Show. Perubahan dari bentuk Grand Tourer ke mobil sport berhasil mangkas setengah harga dari harganya Z32. Z33 juga pakai mesin yang sama dipakai sama G35, Pathfinder, Altima, dan beberapa mobil Nissan lainnya. VQ35DE, V6 3500cc tanpa turbo, tapi bisa ngasilin 300 HP, men. Mesin VQ sebenarnya nggak jelek-jelek banget, men. Karena ada beberapa mesin VQ yang bisa dibilang mesin haram tuningannya Nissan yang nggak dijual di pasaran, yaitu mesin VQ30 DETT. Mesin ini dipasang ke Z33 di JGTC tahun 2004. Bantai-bantain kelas GT500 yang isinya Supra, NSX, Murcielago, bahkan Ferrari 550. Dan berhasil memuncaki klasemen di akhir musim, men. Gokil. Untuk balapan lainnya kayak drifting, Z33 berhasil menang di Formula Drift 3 tahun berturut-turut, men. Dari tahun 2007, 2008, dan 2009 oleh pembalapnya Tanner Foust dan Chris Forsberg. Lanjut ke generasi ke-6 Fairlady, Z34. Desain baru, bodi lebih ringan, wheelbase lebih pendek 4 inci dari generasi sebelumnya, dan mesin upgrade ke VQ37 VHR. Sesuai kode mesinnya, Z34 dinamai sebagai 370Z yang punya cc 3700cc. Naik 30 HP dari Z33, men. 370Z bisa jadi mobil manual pertama di dunia yang memiliki teknologi rev matching. Nissan menamakannya Synchro Rev Match, di mana ketika fitur ini diaktifkan, gas bisa secara otomatis naik ketika lu lagi melakukan downshift, men, tanpa harus melakukan hill and two ala-ala kayak Tsuchiya. Masih hill and two, ya gitu dah pokoknya dah.
Yang artinya, lu bisa masuk keluar tikungan dengan kencang, tanpa harus punya skill dewa ala DK, men. Gokil. 370Z bertahan di pasaran selama 10 tahun lebih, dengan berbagai model yang ditawarkan. Kayak convertible, edisi Z ulang tahun ke-40, edisi Nissan ulang tahun ke-50, sampai versi Nismo. Akhirnya, 370Z mati sendiri di tahun 2019 karena kalah pamor dari kompetitornya yang udah lebih canggih. Tapi Nissan tidak tinggal diam karena di tahun 2020 Nissan membuat dunia tercengang. Bukan karena kelahiran GT-R baru, men. Itu nggak usah diharapin. Ini yang membuat dunia tercengang. Nissan kasih makan ego para petrolhead dengan hadirnya Nissan Z Proto Concept sebagai penerus 370Z. Z Proto benar-benar ganteng, modern campur klasik, semua dijadiin satu di generasi ke-7 Fairlady ini, men. Fairlady modern yang pakai desain grill 240Z, stop lamp yang pakai desain 300ZX, dan mengembalikan pengukur bus ala-ala Nissan Z zaman dulu, men. Gokil. Masih memakai platform Z34. Nissan ngasih kode bodi ini sebagai RZ34, bukan Z35. Pada tahun 2023, 400Z akhirnya diperkenalkan di New York langsung oleh Cody Walker, adik dari Paul Walker, idola kita semua, men. Anjay, GG lu bang, anjay keren. Konsep dan versi produksi benar-benar mirip 100% menggunakan mesin VR30DD-TT 3000cc V6 twin turbo yang ngasilin 400 horsepower. Dan tersedia dalam transmisi otomatis 9 percepatan dan juga manual 6 percepatan, men. Gokil. Manual, anjay. Bisa dibilang ini adalah BMW Supra Killer yang ada di rentang harga mirip. Untuk di balapan, mobil ini menjadi pengganti R35 di Super GT kelas GT500. Gokil. Itu dia perjalanan hidup dari Nissan Fairlady Z. Sport car pertama Nissan yang dikembangkan berdekade-dekade sebagai acuan agar bisa melahirkan mobil-mobil kencang Nissan lainnya, men. Thank you yang udah nonton. Silahkan tulis di kolom komen generasi Fairlady mana yang menurut lo paling keren dan juga alasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.